welcome to my channel. Sebelumnya terima kasih yang udah mau klik video ini. Gimana kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Hari ini aku mau ngebahas mengenai rumah-rumah misterius yang ada di Indonesia. Penasaran gak sih rumah-rumah misterius apa aja? Yaudah yuk, gak usah lama-lama, kita bahas rumah-rumah misterius di Indonesia. Yang pertama, Rumah Gurita Bandung. Rumah Gurita Bandung yang terletak di Jawa Barat ini disebut-sebut sebagai urban legend karena banyaknya misteri dan cerita-cerita horor yang kebanyakan dipercaya oleh masyarakat. Dari banyaknya misteri yang dipercaya oleh masyarakat, misteri yang paling melekat dari rumah gurita ini adalah konon katanya rumah gurita tersebut adalah tempat-tempat dilakukannya ritual-ritual sesat. Diketahui nama rumah gurita ini diciptakan karena adanya patung gurita raksasa di atas rumah tersebut yang berwarna hitam dan dihiasi dengan mata yang berwarna merah. Nah, sejarah mengenai rumah gurita ini adalah rumah gurita ini dibangun pada tahun 1980-an dan sering ditinggalkan oleh pemiliknya. Soalnya pemiliknya tuh lebih sering beraktivitas di Jakarta daripada di Bandung. Tapi meskipun begitu, pemilik rumah ini tuh masih sering mengunjungi rumah ini ketika hari besar dan hari-hari libur. Nah, alasan mengapa terdapat patung gurita raksasa di atas rumah ini karena sang pemilik tuh menyukai ornamen-ornamen bertema laut dan kecintaannya pada seni. Alhasil, dibangunlah sebuah patung gurita berwarna hitam yang terlihat realistis, kontras dengan warna cat rumahnya yang berwarna putih. Selain itu, pembuatan tentakel pada patung ini membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Struktur beton dan konstruksinya yang rumit adalah komponen penting untuk membuat atap gurita ini. Menurut ketua RT setempat, gurita raksasa yang menghiasi rumah misterius ini tuh hanyalah sebuah dekorasi. Dia menjelaskan bahwa patung ini merupakan tandon air yang dimana kepala gurita tersebut digunakan sebagai wadah untuk menampung air. Jika kebanyakan orang tuh tertarik dengan rumah ini, tapi warga sekitar justru merasa sebaliknya. Warga setempat menilai bahwa patung besar dan tentakel yang menjulur kemana-mana seperti menyergap rumah ini yang membuat rumah ini tuh terkesan mengerikan. Nah, rumah ini sempat dituding sejumlah pihak sebagai gereja setan karena salah satunya adalah nomor dari rumah tersebut yaitu 666. Yang kalian tahu kan, 666 itu rata-rata semua pasti menghubung-hubungkan dengan Illuminati atau setan lah. Dan uniknya, sang pemilik memasang 3 angka 6 ini dengan pola yang berbeda. Nah, mengingat angka 666 ini yang sangat identik sekali dengan angka setan, nah merebaklah isu yang menyebut rumah ini sebagai tempat pemujaan setan. Beberapa rumor malah menyebutkan bahwa kalau kalian ingin bergabung dengan sekte sesat ini, harus mempersembahkan darah kepada setan dengan cara menusuk jari kalian dengan jarum. Cek darah dong. Nah, selain itu juga banyak juga kabar yang beredar bahwa mereka yang melakukan pemujaan tersebut harus memakan tubuh bayi dari klinik aborsi dan meminum darahnya. Namun, ternyata cerita-cerita tersebut tidak memiliki kredibilitas sama sekali karena tidak pernah ada saksi mata yang melihat ritual tersebut secara langsung. Jadi, itu cuma rumor-rumor aja gitu sih, masih belum ada bukti yang jelas mengenai kalau rumah ini tuh beneran jadi tempat pemujaan sekte sesat ataupun enggak. Jadi itu masih sekedar omongan-omongan. Nah, selain rumor gereja setan, berkembang pula rumor mengenai rumah gurita ini yang dijadikan sebagai lokasi untuk aliran sesat, yakni seks bebas. Rumor ini menjelaskan bahwa para pengikut aliran sesat ini wajib melakukan hubungan seks di depan pengikut lainnya. Nonton bokep gratis. Pihak kepolisian disebut pernah melakukan pemeriksaan mengenai rumor tersebut. Namun ternyata hasil pemeriksaan mereka menunjukkan bahwa tidak ada bukti jelas mengenai rumor yang simpang siur itu. Jadi polisi sih udah pernah ngecek beneran gak sih di sana itu tempat dilakukan seks bebas gitu untuk aliran-aliran sesat, tapi ternyata
nggak ada bukti sama sekali gitu. Nah, itulah rumor dan fakta mengenai rumah gurita ini. Lanjut lagi kita bahas mengenai rumah yang kedua. Yang kedua adalah rumah hantu Darmo di Surabaya. Rumah hantu Darmo atau dikenal juga dengan sebutan RHD merupakan sebuah urban legend yang tentunya sudah sangat tidak asing bagi warga Surabaya. Yo, arek-arek Surabaya. Terkenal dengan kisah-kisah mistisnya yang sangat menyeramkan, rumah ini menyimpan banyak sekali cerita di balik tampilannya yang cukup membuat bulu kuduk berdiri. Kondisi rumah ini tuh sekarang sangatlah tidak terawat. Mulai dari atapnya yang sudah tidak ada, hingga tampilannya yang hanya menyisakan pilar serta tembok. Dan rumah ini memang sudah tidak layak huni. Dari sekian banyak cerita yang beredar, salah satu hal yang paling menarik perhatian dari rumah ini tuh adalah kisah mengenai pesugihan yang konon pernah dilakukan oleh pemilik rumah ini. Konon, kesuksesan keluarga ini didapat karena penghuninya membuat perjanjian untuk memberikan tumbal setiap malam Jumat kepada makhluk halus. Dan tumbal ini tuh haruslah manusia dan tidak bisa digantikan dengan hewan. Zaman sekarang sih menurutku juga masih ada ya pesugihan-pesugihan. Namun suatu hari penghuni dari RHD ini ingin berhenti memberikan tumbal dan menghentikan segala hal yang berhubungan dengan pesugihan tersebut. Nah, jadi karena mereka pengen berhenti untuk melakukan pesugihan ini tuh, jadi ceritanya mereka pergi satu keluarga, mereka tuh pergi jauh dari ninggalin rumah itu tuh karena mereka pengen berhenti kan. Mereka pergi satu keluarga menggunakan kapal pribadi mereka. Tapi sayangnya di dalam perjalanan kapal tersebut tenggelam. Nah, sampai sekarang tuh tidak diketahui apakah kecelakaan tersebut diakibatkan oleh makhluk halus atau hanya kesalahan teknis aja. Jadi sampai sekarang tuh nggak ada yang tahu sama sekali berita kenapa kapal itu tuh bisa tenggelam tuh, kenapa, nggak ada yang tahu. Dan selain itu juga sampai saat ini bangkai kapal tersebut tidak pernah ditemukan. Nah, tapi nih ternyata kan mereka pergi satu keluarga tuh, tapi keluarga itu tuh tidak membawa semua penghuni rumah yang ada di situ tuh pergi. Jadi ada 2 orang yang ditinggalin di dalam rumah itu ketika mereka pergi. Nah, 2 orang ini tuh adalah seorang pembantu dan babysitter yang diketahui berumur 25 tahun. Jadi mereka tuh ditinggalin sama majikan, sama pemilik rumah ini, satu keluarga ditinggalin di rumah itu. Naasnya nih, kedua orang ini tuh, pembantu dan babysitter ini tuh dibunuh oleh seseorang yang hingga saat ini pun tidak diketahui asal-usulnya. Yakin dibunuh apa mereka jadi pengganti dari keluarga itu ya buat tumbal? Serem. Nah, setelah kejadian tersebut, rumah ini tuh menjadi kosong dan kemudian terbakar pada tahun 1997. Nah, hingga sekarang pun tidak diketahui penyebab dari kebakaran rumah tersebut. Nah, setelah kejadian-kejadian tersebut, dari kapal tenggelam, dibunuhnya pembantu dengan sama babysitter, terus rumah itu kebakaran tapi nggak tahu sebabnya apa. Nah, mulai muncul nih cerita-cerita dari warga-warga sekitar yang mengaku diganggu oleh keberadaan makhluk halus di sana. Nah, salah satunya tuh diungkapkan oleh seorang anak SMP yang pada waktu itu tuh dia bekerja sebagai loper koran. Nah, kejadian ini tuh terjadi saat anak SMP ini akan mengantarkan koran pada pelanggan yang ada di perumahan elit Darmo Harapan ini. Nah, ketika anak ini tuh sedang berkeliling, anak ini melihat seorang wanita yang berpakaian serba putih sedang berjalan sembari menunduk tepat di persimpangan jalan Puncak Permai. Persimpangan jalan Puncak Permai itu tuh pas banget di depan rumah RHD ini. Nah, selain penampakan itu, warga di sekitar juga terganggu oleh suara tangisan di malam hari yang tentunya bersumber dari rumah hantu Darmo ini. Nah, mengingat reputasi rumah hantu Darmo ini semakin terkenal, jadi lambat laun rumah ini tuh terkenal sebagai rumah paling angker di Surabaya. Jadi tidak sedikit pula, jadi banyak banget anak-anak muda kadang
pergi ke sana nyoba buat uji nyali. Nah, setiap ada orang yang uji nyali di sana selalu berujung dengan kesurupan. Jadi saking seringnya banyak orang kesurupan setiap datang ke sana, jadi sama warga di sana tuh dianggap udah hal biasa banget gitu loh, saking seringnya ya, dan banyaknya orang setiap pergi ke sana pasti ujung-ujungnya kesurupan gitu. Jadi udah biasa aja gitu. Nah, itu tadi cerita mengenai rumah hantu Darmo ini. Sekarang kita lanjut di rumah yang ketiga. Yang ketiga adalah rumah kapal di Lampung. Jadi di Lampung ini ada sebuah bangunan bernama rumah kapal. Desas-desusnya itu banyak hantu bergentayangan di rumah angker yang tidak berpenghuni tersebut. Nah, rumah kapal ini tuh terletak di Jalan Rasuna Said, Teluk Betung, Bandar Lampung. Nah, sesuai dengan namanya, bangunan yang konon sudah ada sejak zaman Belanda ini bentuknya tuh memang menyerupai kapal. Jadi jika dilihat dari depan, rumah kapal ini tuh sepertinya hanya mempunyai satu lantai. Tapi jika dicermati, ada dua lantai lagi yang dibangun di bawah. Area bangunannya juga sebenarnya cukup luas. Nah, rumah ini tuh memang terlihat tidak terurus. Bangunannya juga sudah rusak dan penuh dengan semak belukar, yang juga menimbulkan kesan horor bagi siapa saja yang melewatinya. Nah, rumah kapal ini tuh memang dikenal sebagai salah satu destinasi yang menyeramkan. Nah, desas-desus bahwa rumah ini tuh berhantu pun sudah beredar di kalangan warga setempat. Bahkan rumah ini tuh juga pernah diliput oleh salah satu acara yang bertemakan horor, yaitu Mr. Tukul Jalan-Jalan yang ada di Trans 7. Nah, gosip bahwa rumah ini berhantu sudah beredar sejak bertahun-tahun yang lalu. Namun, masih belum ada keterangan yang pasti mengapa rumah ini tuh ditinggalkan oleh penghuninya dan berubah menjadi sarang hantu. Tapi setahu aku sih, kalau memang bangunan itu udah kosong, nggak ada penghuninya, otomatis pasti para makhluk-makhluk yang begitu tuh pasti akan tinggal dan menempati tempat-tempat kosong itu. Jadi ya wajar sih kalau di sana pasti bakalan jadi tempat berhantu, karena udah nggak ada yang penghuninya, nggak terawat, udah gini kan otomatis jadi rumah mereka gitu, setahu aku ya. Nah, salah satu kabar yang beredar dulunya juga katanya dulu pernah ada pembunuhan di rumah tersebut. Nah, itu tadi cerita mengenai rumah kapal Lampung. Kita lanjut yuk yang keempat. Nah, yang keempat adalah Gereja Gotik Saidan di Yogyakarta. Gereja gotik muncul dari sebutan masyarakat karena bentuknya menyerupai gereja. Padahal bangunan ini tuh sebenarnya adalah sebuah rumah yang telah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Gereja gotik ini dibangun pada tahun 1979 dengan bentuk bangunan yang konvensional. Kemudian dipugar dengan rupa seperti saat ini sekitar tahun 1986. Penggunaan menara-menara dan patung menambah kuat arsitektural Eropa bangunan ini. Pemilik rumah ini adalah warga keturunan Tionghoa yang tidak lain adalah istri dari seorang pengrajin batik yang memiliki relasi dengan keraton Yogyakarta. Nah, keempat anaknya pun juga orang-orang yang memiliki nama besar di Yogyakarta. Karena bentuk arsitektural yang unik ini, bangunan ini tuh sekarang tuh menjadi cagar budaya pada tahun 2000. Model bangunan yang menarik ini juga memikat banyak orang. Salah satunya adalah Mas Ari Lasso yang pernah menggunakan tempat ini tuh sebagai video klip. Nah, konon katanya gereja ini tuh dulu merupakan tempat beribadah oleh aliran sesat. Namun hingga kini cerita tersebut belum terbukti kebenarannya dan hanya menjadi kabar yang simpang siur belaka. Tapi walaupun penuh misteri, ternyata gereja gotik ini tuh menjadi tempat yang Instagramable banget loh. Jadi soalnya bangunan itu kelihatan kayak bangunan-bangunan Eropa gitu. Jadi banyak banget orang-orang yang datang ke sana buat foto gitu, ala-ala Eropa gitu. Udah keren banget deh pokoknya. Jadi Instagramable banget gitu. Tapi sayangnya kini bangunan ini tuh jadi terlihat kurang terurus gitu. Mungkin karena udah ditinggalin penghuninya, nggak ada yang ngurus kali ya. Padahal sebenarnya bangunannya bagus banget. Last but not least, yang kelima adalah Rumah Kentang Bandung. Nah, dulu tuh aku sempat bingung mengenai Rumah Kentang Bandung, Rumah Kentang ini. Soalnya aku kan sering ngeliat nonton-nonton gitu ya,
ada rumah kentang di Bandung, terus tiba-tiba rumah kentang di Jakarta juga ada rumah kentang. Nah di Yogyakarta juga ada. Sama aku dulu sempat bingung sebenarnya rumah kentangnya ada di mana sih gitu. Tapi ternyata setelah aku telusuri, rumah kentang itu ada 3, jadi nggak cuma di Bandung doang. Rumah kentang tuh ada di Jakarta dan juga di Yogyakarta dan di Bandung, jadi ada 3 rumah kentang gitu. Nah aku mau ngebahas tentang rumah kentang yang ada di Bandung. Cerita-cerita misteri yang sudah melegenda di daerah Bandung, yakni rumah kentang Bandung. Banyaknya muncul mitos-mitos yang beredar, akan tetapi ada beberapa fakta juga yang muncul di balik rumah kentang Bandung ini. Jalan Aceh yang ada di Bandung ini adalah lokasi dari rumah kentang Bandung ini, yang memiliki cerita mencekam di dalamnya. Tapi kalau dilihat dari luar ya, sebenarnya rumah kentang Bandung ini tuh kelihatan kayak rumah biasa aja gitu. Kayak kelihatan rumah-rumah biasa yang nggak ada cerita-cerita seremnya atau apa gitu. Akan tetapi di balik rumah yang tampak biasa ini menyimpan banyak cerita mencekam dan sangat tragis dan menyedihkan untuk warga sekitar. Nah, asal mulanya di balik keseraman rumah ini tuh yakni dari keteledoran seorang ibu yang konon katanya pas lagi masak. Nah, saat itu juga anak balitanya tercebur ke dalam kuali yang sedang digunakan oleh ibunya untuk merebus kentang. Dan seketika balita itu meninggal mengenaskan. Nah, selain dari cerita itu, ada cerita lain juga nih mengenai rumah Bandung ini. Konon katanya, menurut cerita lain, ada seorang asisten rumah tangga yang mengatakan kalau balita tersebut sangat agresif dan hiperaktif, sampai-sampai ngebuat pembantu yang ngejaga dia itu tuh jengkel gitu mungkin kayaknya. Dan akhirnya asisten rumah tangga tersebut membunuhnya dengan cara merebusnya di dalam kuali. Jahat. Dan cerita ini menjadi asal mula dari keseraman rumah kentang Bandung ini. Nah, menurut warga setempat juga katanya mereka tuh sering mendengar suara tangisan anak balita dan bau kentang rebus yang sangat busuk. Gimana ya bau kentang busuk ya? Nggak pernah nyium. Nah, bukan cuma bau kentang yang busuk doang nih yang mengganggu, tapi ada cerita mencekam lainnya, seperti ada sesosok anak kecil yang sedang bermain di dalam pekarangan rumah kentang tersebut. Dari beberapa cerita dan laporan yang sering disiarkan melalui radio-radio lokal yang ada di daerah Bandung, mengatakan banyaknya warga yang sering melihat sosok anak kecil berlari-larian di dalam pekarangan sambil tertawa-tawa. Namun, ada beberapa warga yang penasaran dan akhirnya warga tersebut memutuskan untuk mendekati sosok anak kecil itu. Akan tetapi setelah didekati, jadi pas warga itu tuh ngedeketin anak kecil ini karena penasaran, tiba-tiba pas ngebalik itu, ini warga nih pas ngedeketin anak kecil itu tuh pas si anak kecil tuh balik muka, kaget lah dia tiba-tiba soalnya muka anak kecil ini tuh jadi mukanya tuh hancur dan berlumuran darah. Awalnya anak kecil itu tuh ketawa-ketawa, tapi lama-lama dia tuh jadi nangis kayak gitu loh. Nah, nggak cuma itu aja kejailan dari sosok anak kecil ini. Banyak pengakuan dari warga setempat mengatakan bahwa sosok anak kecil ini juga sering menumpang mobil atau motor dari warga sekitar yang lewat di depan rumah itu. Bayangin kalau misalkan kalian pas lewat sana naik mobil atau naik motor lagi sendirian gitu kan, tiba-tiba ada yang numpang di belakang anak kecil, bukan mukanya yang hancur terus berdarah kayak gitu. Kaget nggak? Nah, karena sudah lama rumah ini ditinggal dengan penghuninya dan sudah tidak terawat lagi, jadi rumah ini tuh jadi sarang makhluk gaib gitu. Nah, ada salah satu penunggu dari rumah ini yang sangat mengganggu dan meneror warga yang lewat maupun warga setempat, yakni sesosok yang menjelma menjadi seekor anjing. Menurut laporan dari warga, mengatakan kalau mereka tuh sering melihat sesosok anjing berkulit coklat yang berlarian di sekitar daerah Jalan Aceh dan kemudian menghilang tepat di depan rumah kentang tersebut. Dan cerita dari sumber lainnya mengatakan bahwa sosok anjing tersebut lebih besar dibandingkan ukuran anjing biasa gitu loh. Menurut cerita dari warga setempat, apabila sosok anjing tersebut tidak menampakkan wujudnya, tapi suara geraman dan gonggongan anjing itu terdengar dari ujung Jalan Aceh sampai dengan di depan rumah kentang. Dan konon cerita lainnya mengatakan bahwa asal mula dari bau kentang busuk ini bukan dari anak balita yang terebus itu, akan tetapi bau kentang busuk yang sangat menyengat ini merupakan bau dari sosok
makhluk hitam besar layaknya genderuwo penjaga jalan Aceh dari rumah kentang itu. Tapi setahu aku sih katanya sih kalau ada genderuwo itu katanya emang ada bau kentang, setahu aku. Tapi nggak tahu ya salah atau benarnya. Yang tahu mungkin boleh komen nanti ya. Nah, hingga saat ini tuh sering terjadi kecelakaan di jalan Aceh tersebut. Nah, seringkali yang kecelakaan itu adalah pengendara motor. Nah, ketika korban ditanya kenapa bisa terjadi kecelakaan, dan korban tersebut mengatakan kalau korban melihat sosok makhluk hitam tinggi besar seperti genderuwo yang mengganggu untuk menghalangi jalan, dan akhirnya pun korban terpeleset dan menabrak trotoar. Nah, banyaknya pengakuan dari korban kecelakaan lebih baik tidak melewati jalan tersebut di atas jam 8 malam karena jalan tersebut sangat sunyi dan sepi, dan banyak warga daerah Bandung yang takut untuk melewati jalan Aceh karena mereka takut diganggu oleh penunggu rumah itu katanya sih. Oke, gimana menurut kalian cerita mengenai rumah-rumah misterius ini? Boleh komen di bawah ya. Nah, mungkin di daerah kalian juga ada rumah-rumah misterius seperti ini, boleh komen di bawah ya. Sekian dulu cerita dari aku hari ini. Kalau kalian suka boleh klik like dan subscribe-nya. Jangan lupa juga komen untuk saran-sarannya. Terima kasih yang udah subscribe channel ini. Yang belum subscribe boleh diklik subscribe-nya. Dan jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau aku lagi upload video baru. Oke, see you di next video ya. Bye-bye.